Terima kasih banyak Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Yang saya hormati Profesor Didi Rahbini. Assalamualaikum dari Madura. Dari Madura. Oke, apa kabar Prof? Oh, sudah hadir Prof Didi. Iya, iya. Hadir. Hadir. Saya hadir. Ibu Ketua ISE Madura, rekan-rekan pengurus ISE, hadirin sekalian yang berbahagia. RI untuk Swiss. Guru Besar FIEB Universitas Diponegoro. Ya. Saya berusaha dalam waktu 20 menitan gitu akan memaparkan apa yang sudah saya siapkan ini. Mudah-mudahan cukup karena agak panjang ini. Tadi mohon dimaafkan nanti kalau ada apa namanya perpanjangan sedikit waktu. Tema yang akan saya angkat sebetulnya lebih kepada pertanyaan ya, apa yang bisa kita buat SMI ini atau UMKM lah. Ini mohon maaf saya pakai bahasa Inggris. UMKM ini memang mungkin juga ada disclaimer dari saya ya, bahwa saya mungkin juga bisa terjebak dalam simplifikasi betapa luasnya UMKM ya, karena kita tahu UMKM di Indonesia itu luas betul cakupannya, mulai dari yang mikro mungkin juga sangat mikro sampai kepada yang kecil menengah, yang formal dan informal dan lain sebagainya. Tapi saya simplify dengan berbagai macam kekurangannya tentu saja. Pendekatan ini kita sebut saja UMKM secara keseluruhan atau Small and Medium Enterprises. Seperti kita ketahui, krisis hari ini tadi sudah banyak disebutkan oleh Ibu Ketua, adalah krisis yang luar biasa, extraordinary ya. Ini yang operate materinya dari host ya. Prof. Halo. Ya, dari panitia Prof. Sudah. Iya, oke. Ya, kalau gitu coba next halaman berikutnya ya. Ya, luar biasa dampaknya dialami tidak hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Laporan Bank Dunia 2 minggu lalu tahun 2020 memperkirakan dampaknya terhadap GDP masing-masing negara itu digambarkan dengan perbedaan warna yang ada di layar, mulai dari yang sangat merah sampai yang sangat biru. Sangat merah itu artinya dampaknya signifikan negatif, yang biru itu relatively positif, tidak terlalu besar dampaknya. Bisa dilihat ini perkiraan Bank Dunia ya, dan kita lihat warna dari Indonesia itu tidak merah tapi juga tidak terlalu biru ya. Warnanya abu-abu, artinya diperkirakan dampaknya terhadap ekonomi kita cukup signifikan, walaupun tidak paling buruk ya dibandingkan dengan negara-negara lain yang warnanya merah ya. Artinya saya ingin menggambarkan dalam gambar ini bahwa krisis ini luar biasa, dilanda oleh atau dialami oleh seluruh dunia, bahkan negara-negara maju dengan kekuatan yang lebih besar pun mengalami persoalan yang tidak kalah hebatnya. Oleh karena itu, saya katakan ini krisis yang luar biasa. Gambar berikutnya, please, halaman berikutnya. Satu gambar lagi menggambarkan di ujung paling kanan itu terlihat bahwa dampaknya terhadap GDP dunia juga kita bisa lihat. GDP dunia mengalami konstruksi yang luar biasa. Banyak pihak mengatakan recovery-nya akan cepat,
tapi banyak juga yang mengatakan mungkin tidak terlalu cepat, ya artinya bentuk recovery-nya ada yang berbentuk huruf V atau V-shape recovery, atau mungkin banyak yang menduga mungkin tidak V-shape tapi mungkin U-shape recovery, ya, atau mungkin W-shape recovery dan lain sebagainya. Tentu saja semua ini harus terus kita ikuti secara dekat, karena sampai hari ini belum ditemukan atau belum diproduksi vaksin dari virus yang sedang kita hadapi ini, dan juga tentu saja juga belum diproduksi obatnya, ya. Tidak hanya di negara-negara berkembang, tentu saja di negara maju pun persoalan vaksin dan obat ini masih menjadi spekulasi, ya. Bahkan kemarin ada salah satu perusahaan obat yang harga sahamnya jatuh, ya, karena janjinya untuk memproduksi vaksin ternyata delay, tertunda, sehingga kemudian ekspektasinya berubah, sehingga kemudian harga sahamnya mengalami penurunan yang tajam. Ya, oleh karena itu ketidakpastian masih akan terus terjadi sejalan dengan vaksin dan obat yang belum juga ditemukan atau diproduksi secara massal. Karena ujungnya nanti tentu saja kalaupun vaksin dan obat itu ditemukan, saya kira juga vaksin dan obat itu harus mudah diperoleh, kemudian selain mudah juga harganya murah, sehingga kemudian bisa memastikan bahwa seluruh masyarakat di dunia ini punya akses terhadap vaksin dan obat itu, untuk meyakini bahwa tidak ada pandemik lagi. Saya kira sekali lagi krisisnya luar biasa. Teman-teman sekalian, apa yang membedakan krisis ini dengan krisis-krisis sebelumnya? Saya coba bandingkan krisis hari ini dengan krisis terakhir tahun 2008. Tolong next slide. Ini perbandingan singkat saja untuk keperluan diskusi kita. 2008 kita mengalami krisis, tidak hanya di Indonesia tentu saja, tapi juga secara global. Dan tahun ini 2020 kita juga mengalami krisis dengan tipikal yang sangat beda. Tahun 2008 lebih diwarnai oleh financial crisis, kemudian tahun 2020 ini lebih kepada krisis di sektor kesehatan yang kemudian berdampak juga ke ujungnya ke sektor perekonomian, ya. Sama, kedua krisis ini memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah kedua-duanya mengakibatkan ketidakpastian atau uncertainty. Kesamaan yang lain tentu saja seperti kita lihat terjadi di pasar uang, terjadi rally dan dinamika yang fluktuasi yang begitu tajam, beberapa harga saham kolaps, ya. Kemudian kesamaan berikutnya adalah reaksi yang hampir mirip di seluruh dunia, ya. Government, otoritas seluruh dunia meresponnya relatif mirip, ya, memberikan fiskal stimulus, kemudian monetary stimulus, kemudian juga sekaligus pada waktu yang bersamaan menyelesaikan atau memperbaiki kapasitas sektor kesehatannya. Nah, ini saya kira typical response di berbagai belahan dunia yang kita sama-sama lihat hari ini, ya. Tentu saja memang dibedakan kemampuan negara maju dengan kelebihan fiscal space-nya yang masih besar, tentu saja berbeda dengan negara berkembang di mana fiscal space-nya yang terbatas, sehingga tentu saja kemampuan memberikan stimulus juga terbatas. Nah, tentu saja ini mengakibatkan isu lain, ya. Nanti saya kira ini bisa jadi topik tersendiri, bagaimana kemudian ketimpangan global ini mempengaruhi perkembangan dari penanganan virus secara global. Selain persamaannya, terdapat juga beberapa perbedaan yang saya kira ini akan menjadi landasan kita bercerita mengenai UMKM kita pada sore hari ini. Saya tadi sampaikan perbedaannya dimulai dari pemicu atau prosesnya. Jadi isu kesehatan dibandingkan dengan isu keuangan, saya kira itu berbeda sebagai awal penyebab krisisnya. Kecepatan dan bentuk
recovery-nya juga diperkirakan akan beda, tergantung sejauh mana penyelesaian kedua isu tadi, isu kesehatan dan isu ekonomi secara bersamaan. Kemudian juga dampaknya luar biasa, sehingga mengakibatkan policy respon yang punya model yang berbeda, ya. Artinya pemerintah dihadapkan dengan tekanan yang luar biasa, dan kemudian krisis 2020 ini tidak hanya dihadapi oleh yang besar, tetapi juga yang kecil. Seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Ketua, ya. Kalau dalam krisis-krisis sebelumnya, pada umumnya sektor-sektor yang kecil ini masih bisa selamat, sehingga kemudian bisa menjadi lokomotif bagi recovery. Pada krisis hari ini, tidak hanya yang besar, yang kecil pun kena, sehingga kemudian harapan untuk menjadikan UMKM tetap menjadi lokomotif tentu saja menjadi lebih sulit, ya. Oleh karena itu perlu ditempuh berbagai upaya untuk membantu UMKM, ya. Sekali lagi ini menjadi landasan kita untuk kemudian kita bercerita mengenai kita perlu narasi baru terkait dengan UMKM hari ini, karena UMKM termasuk pihak yang juga terpukul, ya. Pihak yang terpukul, dan terpukulnya juga sangat dalam. Kemudian perbedaan yang lain adalah dari aspek multilateralismenya. Jadi berbeda dengan krisis 2008, pada waktu itu G20 di bawah kepemimpinan Presiden Obama pada waktu itu langsung bergerak cepat, memberikan support yang luar biasa, memobilisasi resources secara global untuk memperbaiki krisis keuangan itu. Tapi krisis hari ini setiap negara punya persoalan sendiri-sendiri, ya, sehingga Amerika yang biasanya selalu ke depan memimpin, hari ini juga dia punya persoalan sendiri, sehingga seperti ada kekosongan kepemimpinan global, terutama di dalam menyelesaikan krisis ini pada tingkat internasional. Oleh karena itu ada istilah fall short of international cooperation, artinya terjadi keterbatasan kerjasama internasional karena masing-masing cenderung menjadi domestic oriented, semua melihat ke dalam untuk kepentingan nasionalnya masing-masing, karena masing-masing juga dihadapkan dengan persoalan yang tidak kalah besarnya. Oleh karena itu tentu saja ini menjadi luar biasa, dan oleh karena itu seperti juga banyak diakui oleh berbagai pihak, ini menjadi hal yang luar biasa, dan sampai hari ini belum ada yang tahu sebetulnya kapan ini akan selesai, walaupun prediksi yang optimis mengatakan 2021 kita bisa recover, yang sedikit pesimis mengatakan mungkin belum fully recovered, baru recover setahun berikutnya. Nah, ini semua banyak ditentukan oleh bagaimana penyelesaian terhadap isu-isu uncertainty itu bisa diselesaikan, termasuk efektivitas kebijakan domestik ekonomi masing-masing, terutama ketika menyelesaikan dua persoalan kembar yang saya kira terjadi belakangan hari ini adalah menyelesaikan isu kesehatan dengan berbagai macam upaya agar juga tetap bisa menjaga ekonomi bisa bergerak. Ya, jadi dua hal itu atau efektivitas menyelesaikan dua hal itu sangat menentukan bagaimana recovery itu nanti akan terjadi. Next, berikutnya. Saya ingin coba menggambarkan kepada teman-teman, ya, apa yang kemudian menghantam UMKM ini, ya, sebagai dampak dari krisis tersebut, ya, yang langsung dirasakan oleh UMKM pada tingkat global, dan saya kira ini juga terjadi pada similar, ya, artinya sama dengan apa yang kita alami di Indonesia, yaitu collapsing demand, ya. Permintaan turun, akses kepada likuiditas menjadi tertutup, bahkan mungkin terbatas, kemudian akses terhadap input, pengelolaan inventory, kemudian pengelolaan lingkungan kerja, ya, terutama buat UMKM, ya, ketika misalnya ada ketentuan harus menjaga jarak dalam masa new normal ini. Bagaimana bisa menjaga jarak kalau kemudian misalnya perusahaannya kecil saja, ya,
luasnya juga terbatas dan lain sebagainya. Artinya UMKM banyak dihadapkan oleh persoalan-persoalan teknis, terutama terkait dengan upaya untuk menjaga protokol kesehatan misalnya. Kemudian juga supply chain terganggu, dan UMKM tentu saja juga punya tantangan sendiri, terutama untuk bisa memanfaatkan emergency support yang ditawarkan oleh pemerintah. Kita tahu di Indonesia pemerintah sudah mengeluarkan cukup banyak sumber untuk membantu UMKM dengan berbagai macam kebijakan, apakah itu pajak, apakah itu restrukturisasi kredit, apakah itu subsidi bunga dan lain sebagainya, dan juga mungkin terkait juga dalam bantuan sosial. Nah, assessing ataupun bagaimana bisa masuk atau bisa memanfaatkan ini menurut saya juga bukan persoalan mudah, mengingat data yang kadang-kadang juga tidak tersedia dengan baik. Jadi saya pikir tantangan-tantangan yang dihadapi oleh UMKM menurut saya luar biasa besar, mulai dari persoalan supply dan demand, kemudian pengelolaan usaha, sampai kepada kemudian bagaimana kemudian bisa memanfaatkan bantuan yang ditawarkan oleh pemerintah dan lain sebagainya. Jadi kita tidak bisa menyerahkan ini semua kepada UMKM. UMKM punya keterbatasan, oleh karena itu mungkin kita perlu upaya yang lebih holistik bagaimana kita bisa membantu UMKM secara lebih terintegrasi. Ini tantangan saya kira pada pasca krisis ini. Tantangan ini harus kita jawab, terutama ketika kita ingin menjadikan UMKM tetap menjadi apa istilahnya lokomotif ya bagi pertumbuhan ekonomi pada pasca recovery. Next, please. Halaman berikutnya, ya terima kasih. Ini saya ambil data singkat saja dari report yang dikeluarkan oleh OECD belum lama ini. Bagaimana dampak dalam 1 bulan terakhir saja terjadi perubahan yang begitu dahsyat ya terhadap UMKM. 10 Februari dalam suatu reportnya di Cina 80% UMKM kemudian belum bisa melakukan usaha. Seperti kita ketahui Cina itu mengalami atau virus di Cina itu sudah mulai ada sejak awal tahun ya sehingga sampai 10 Februari itu 80% UMKM tidak bisa beroperasi. Kemudian per 3 Maret ya di Inggris 63% UMKM mengatakan bahwa krisis ini sangat parah bagi mereka. 9 Maret data mengatakan di Jerman 50% UMKM mengalami negatif impact. 9 Maret di Jepang 40% supply chain terganggu. Kemudian 11 Maret menurut laporan di Amerika 80% UMKM terganggu secara negatif, 70% supply chain terdisrupsi. 12 Maret di UK data mengatakan 69 UMKM mengalami extreme cash flow problems. Ya. 16 Maret di Kanada data mengatakan 50% drop in sales. 17 Maret report mengatakan di Korea 61% negatif impact, 61% UMKM mengalami negatif 5 menit impact. lagi, Prof. Maaf, Prof. 5 Oke, menit. dan seterusnya. Ya, jadi saya kira ini dampak yang luar biasa dan tentu saja ini terjadi di mana-mana. Next, please. Saya menggambarkan ini saya ambil semalam dari McKinsey dan Company. Paling tidak ini bisa didalami oleh kawan-kawan lebih lanjut. Tapi kuadran ini menggambarkan hubungan antara financial risk as an indicator of resilience dengan degree of affected by COVID. Jadi kita tahu banyak sektor yang terpukul tajam, banyak sektor yang diuntungkan, terutama dari UMKM yang bergerak di sektor-sektor yang saya gambarkan ini. Jadi terlihat accommodation, administration, construction, dan seterusnya. Mungkin nanti karena waktu saya tidak bisa dalami ini, teman-teman bisa melihatnya sendiri nanti dalam tayangan yang nanti saya serahkan kepada panitia. Kemudian berikutnya, next please.
sebelumnya itu terlewat satu. Ini adalah types of support yang banyak dilakukan di berbagai negara ya. Saya ikuti hampir semua support ini dilakukan oleh negara-negara di Eropa ya. Pertama adalah membantu bagaimana agar karyawan dari UMKM itu terlindungi. Ya, kemudian taxes Maaf, Prof, sosial. saya tambah Prof, ada waktu masih silakan Prof. Masih 10 menit lagi Prof. Saya tambah gitu Prof. Oh, oke, Bagus, ya. Bagus materi. Kemudian support dalam bentuk keringanan pajak, social security, pembayaran utang, utility payments dan lain sebagainya. Kemudian support dalam bentuk loan guarantee, ya. Kemudian direct lending to UMKM, to SMEs, kemudian grant dan subsidi, kemudian structural policies ya. Ya, dalam bentuk misalnya membantu UMKM mencari pasar baru, membantu UMKM memasuki dunia digital, membangun inovasi yang bisa dimanfaatkan oleh UMKM, kemudian juga membantu membangun ekosistem atau platform yang nanti akan menjadi salah satu topik berikutnya dalam pembicaraan saya. Nah, ini adalah semacam generic policy support yang dilakukan di banyak negara. Saya kira Indonesia mungkin belum semua, tetapi sudah terkait dengan taxes, misalnya dengan pajak, kemudian juga garansi, kemudian juga restructuring. Tapi yang fundamental terkait dengan bagaimana kemudian UMKM bisa bertahan untuk jangka menengah dan panjang, bisa membuka pasar alternatif baru, bisa bertahan di dalam recovery, dan lain sebagainya, terutama yang terkait dengan structural policies ini yang belum sempat terlihat. Ya, oleh karena itu tentu saja fokus berikutnya selain membuka akses terhadap layanan keuangan yang segera, yang bersifat segera, saya kira UMKM tidak hanya perlu itu, tetapi juga kemudian perlu ekosistem yang lebih komprehensif, terutama untuk membangun agar UMKM bisa recover, terutama dalam masa-masa sulit di era new normal nanti. Jadi teman-teman sekalian, ini adalah beberapa generic inisiatif yang saya kira bisa kita acu, terutama kita bisa mirroringkan ya apa yang ditempuh di Indonesia dengan apa yang ditempuh di berbagai negara lain dan apa yang kira-kira kita perlukan terutama untuk membangun UMKM kita agar tidak hanya kita buka aksesnya kepada bantuan keuangan baik yang bersifat segera maupun yang bersifat jangka panjang, tetapi kita bantu UMKM dalam bentuk kebijakan yang lebih struktural, yaitu membangun ekosistem sehingga kemudian tidak hanya isu capacity building, tapi kemudian kemampuan penetrasi pasar dan lain sebagainya bisa juga kita tingkatkan. Next, berikutnya. Kenapa memproteksi atau protecting UMKM is important? Nah, ini ada beberapa hal yang saya kira kita sudah sama memahami, oleh karena itu kita cepat saja saya di sini. Kenapa SME itu kemudian membantu SME atau UMKM itu important? Karena SME adalah sebagai employers, ya mereka mengabsorb employment yang luar biasa. Menurut data ada 60 juta UMKM. Tentu saja UMKM di Indonesia seperti yang sudah kita banyak diskusikan menyerap employment yang luar biasa besar. Oleh karena itu, to some extent dalam krisis-krisis sebelumnya kita meyakini bahwa UMKM kemudian bisa menjadi bantalan dari krisis, ya, bantalan dari krisis dan juga sekaligus menjadi lokomotif bangkitnya ekonomi kita dari krisis. Kemudian UMKM menjadi engine untuk pengembangan entrepreneurs, jadi entrepreneurs engine. Seperti kita ketahui, UMKM itu adalah dikelola oleh para entrepreneurs, ya. Kemudian UMKM juga menjadi economic multipliers. Banyak perusahaan besar yang bergantung kepada UMKM. Kemudian UMKM menjadi community hubs, ya. Sebab di beberapa pelosok pedesaan, kegiatan dunia usaha UMKM betul-betul menjadi community hubs, ya. Oleh karena itu,
kalau terjadi exits terhadap UMKM yang begitu besar, exits ini bisa dimaksudkan juga kebangkrutan terhadap UMKM yang begitu besar, tentu saja akan mengganggu banyak hal. Termasuk juga mengganggu perusahaan-perusahaan besar yang bergantung kepada perusahaan-perusahaan UMKM ini. Dan tentu saja dampaknya seperti kita ketahui akan sangat signifikan terhadap perekonomian. Next, berikutnya. Saya semalam juga membaca suatu artikel, ini semalam saya sempatkan masukkan ini sebagai bahan untuk kita diskusikan. Persoalan UMKM itu besar, ya, tidak bisa juga diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah sendiri. UMKM itu terlalu besar untuk diselesaikan oleh satu pihak saja. Oleh karena itu pendekatan ekosistem menjadi alternatif yang sekarang ini banyak dipilih oleh banyak negara. Apa yang dimaksud dengan ekosistem itu adalah pendekatan yang mengkoordinasikan semua pemangku kepentingan, ya, sehingga kemudian persoalan-persoalan UMKM bisa terjawab di dalam satu ekosistem yang terintegrasi, terikat di dalam satu lingkungan teknologi yang memadai, ya. Oleh karena itu semua pihak harus berperan. Saya pilihkan apa yang bisa dilakukan oleh para business leaders, government leaders, atau masyarakat umum ya terhadap UMKM. Di beberapa negara ini, McKinsey ini mencontoh apa yang dilakukan di beberapa negara bagian di Amerika. Ya, business leader itu diharapkan memberikan prioritas kepada UMKM di dalam procurement, dalam pengadaan. Ya, terutama kepada UMKM yang ada di daerah. Ya, pengadaan ini harus di-lock ya dalam jangka panjang ya sehingga meyakinkan bahwa locking terhadap pengadaan ini akan semakin mempercaya para krediturnya. Ya, demikian juga diharapkan kepada para businessman ini membayar tagihan UMKM harus lebih cepat dari schedule-nya. Ya, ini salah satu bentuk yang diharapkan dari kalangan bisnis. Dari pemerintah, saya kira ini sudah banyak disinggung, seperti juga tadi saya sampaikan di depan, yang mendesain support UMKM untuk keperluan yang bersifat sangat segera, ya, karena terpukul oleh krisis yang dalam, kemudian mengidentifikasi sektor spesifik yang paling terpukul dan kemudian menyusun kebijakan, kemudian juga membangun portals, ya, informasi untuk membantu masyarakat dalam mendukung UMKM, kemudian juga bekerja sama dengan lembaga keuangan, perbankan, baik di pusat maupun di daerah untuk membuka layanan keuangan, kemudian tentu saja mendorong structural reform, ya ini yang saya kira perlu dilakukan, terutama untuk membangun UMKM yang lebih sustainable, sesuai dengan topik kita pada sore hari ini, yaitu bagaimana kita bisa membangun UMKM bisa berkesinambungan, bisa recover, dan bisa menjadi bagian di dalam recovery yang lebih inklusif atau inclusive recovery. Nah, kemudian selain pemerintah kepada masyarakat juga ini terjadi di beberapa negara bagian di Amerika, masyarakat berbelanja ya dengan mengutamakan belanja pada toko-toko UMKM sebisa mungkin. People do shopping at SMEs wherever possible. Ya. Kemudian people juga buying from larger firms that have program to support their SMEs. Jadi orang juga berbelanja, kalau itu harus berbelanja kepada perusahaan besar, adalah kepada perusahaan besar yang punya program untuk membantu UMKM. Atau menjadi semacam standby buyer bagi UMKM. Atau menjadi pembina dari UMKM dan seterusnya. Ini contoh sebetulnya yang mungkin bagus untuk kita pelajari. Karena sekali lagi saya ingin menggambarkan masalah UMKM ini harus kita bantu bersama-sama. Ya, baik dari kalangan bisnis, pemerintah, masyarakat, dan lain sebagainya. Saya hanya ingin menggambarkan, karena saya ingin masuk kepada inti dari dua persoalan yang akan saya angkat pada sore hari ini terkait dengan sustainability recovery bagi UMKM itu. Yaitu dua hal. Yang pertama, bagaimana kita bisa membangun ekosistem buat UMKM.
Yang kedua yang saya kira sekarang sedang jadi bahan pembicaraan, apa yang kita harapkan dari fintech, ya. Fintech, financial technology, atau peer-to-peer lending untuk bisa membantu UMKM. Ya, tentu saja ada isu yang lain untuk keperluan diskusi kita pada sore hari ini. Saya angkat dua isu yang menurut saya penting, yaitu bagaimana kita bisa membangun ekosistem. Kemudian yang kedua, kita akan melihat sejauh mana kemudian fintech, karena sekarang krisis ini sangat lekat dengan isu-isu teknologi. Oleh karena itu, bagaimana kemudian financial technology bisa membantu UMKM untuk recover lebih sustainable. Next. Oke, saya akan mulai dengan ekosistem, SME lending ecosystem. Ini satu hal yang menurut saya menarik untuk kita pelajari, dan saya kira sebetulnya tidak terlalu jauh jaraknya dari kita, ya. Karena to some extent di Indonesia kita sudah mengenal beberapa tipikal kegiatan serupa ini. Tapi mungkin bagaimana kita institusionalisasikan ini menjadi satu hal yang menurut saya menjadi prioritas, ya. Sebagai pengantar saya bisa sampaikan di sini beberapa info, ya. Apa yang dimaksud dengan ekosistem? Ya, ekosistem ini pada dasarnya adalah satu platform, ya, satu apa istilahnya, satu lapak, ya, satu ide, di mana kemudian UMKM bisa terlayani secara baik karena melayani dari berbagai macam isu. Tidak hanya terkait dengan isu keuangan, tapi isu pemasaran, isu organisasi, isu penetrasi, dan lain sebagainya. Ya, saya kira pendekatannya menjadi lebih luas, ya. Di belahan dunia yang lain, ekosistem ini sebetulnya sudah kita kenal, ya, karena mereka tidak hanya melayani satu layanan, ya, tetapi memberikan layanan yang kemudian berimplikasi luas kepada UMKM. Di Amerika ada Uber, di Cina ada Alipay, dan yang lain. Ini saya pilihkan 7, ini bukan berarti hanya 7, banyak yang lain di negara-negara lain mungkin tidak bisa disebutkan. Pada intinya semua bekerja berdasarkan platform atau ekosistem. Ping An di Cina, RBC di Kanada, Nopca di Rusia, Xero di New Zealand, UOB di Bismart di Singapura, dan lain sebagainya. Mereka memberikan layanan holistik terhadap UMKM, tidak hanya membantu penetrasi, tetapi juga membantu pengembangan organisasi dan kapasitas atau capacity building. Nah, saya ingin mengatakan siapa saja bisa membangun ini, ya. Google misalnya berusaha membangun dirinya, tidak hanya seperti Google yang kita kenal hari ini, tetapi juga Google bisa melayani jasa pembayaran, Google bisa juga melayani hiburan dan lain sebagainya. Nah, di Indonesia saya kira yang menarik adalah bank-bank kita, perbankan kita, baik yang ada di Jakarta maupun di daerah, bisa memanfaatkan ini atau bisa menjadikan dirinya, ya, bisa menjadikan dirinya sebagai ekosistem yang saya kira menarik untuk bisa kita ikuti. Saya ingin fokus bagaimana bank-bank kita ini bisa menjadikan dirinya ekosistem. Jadi tidak hanya menjadikan dirinya sebagai pemberi bantuan keuangan atau kredit, tetapi menjadikan dirinya sebagai pusat pengembangan UMKM. Karena kemudian membangun platform yang bisa melibatkan banyak pihak untuk masuk di dalamnya dan membantu terutama terkait dengan kepentingan UMKM. Next, please. Silakan berikutnya, tayangan berikutnya. Oke, ini adalah strategic role of banks in SME ecosystem. Ini saya ingin ceritakan sedikit bahwa bank-bank kita bisa memperluas fungsinya, tidak hanya semata-mata providing financial assistance, ternyata bisa lebih dari itu. Karena bank itu bisa memposisikannya
ada 3 opsi bagi bank, terutama terkait dengan ekosistem ini. Pertama, bank hanya bertindak sebagai partisipan pada suatu ekosistem. Ekosistem ini bisa dibuat oleh orang lain atau industri lain, tapi bank berpartisipasi menjadi bagian dari ekosistem itu. Jadi banks can provide services to competitors, ya, sehingga kemudian dia bisa menjadi partisipan, memberikan layanan keuangan di dalam platform yang dibangun oleh orang lain, ya. Kemudian bank bisa bertindak sebagai orkestrator. Orkestrator ini atau sebagai dirijen gitu. Jadi bank can become primary integrator of partnership di dalam ekosistem. Sehingga kemudian dia bisa menjadi sponsor. Ekosistem tidak berarti harus banknya. Bank bisa menjadi sponsor suatu ekosistem yang dilakukan oleh orang lain, ya. Saya kira ini bisa juga dilakukan oleh bank. Kemudian bank juga sebagai as a builder. Jadi bank membangun dirinya, ya, untuk bisa menjadi semacam ekosistem. Jadi 3 opsi ini sebetulnya bisa dilakukan, ya, dan bank-bank di Indonesia tentu saja terutama mereka yang fokus kepada UMKM ini mestinya harus sudah mulai bisa melihat opsi-opsi ini, ya, agar kemudian potensi yang berkembang, terutama potensi ekonomi yang berkembang dari UKM ini bisa di leverage oleh bank sehingga tidak hanya bermanfaat bagi bank tetapi juga bermanfaat bagi ekonomi secara keseluruhan. Saya ingin memberikan contoh berikutnya adalah suatu ekosistem yang disponsori oleh Bank Sentral di Malaysia. Next, please. Ini saya ambil contoh case of Bank Negara Malaysia, BNM itu artinya Bank Negara Malaysia, SME Financing Ecosystem, ya. Jadi objektifnya adalah mengadakan semacam institutional arrangement for financing, for developing, for advising, for assisting SMEs. Jadi semuanya tidak hanya, sekali lagi, tidak hanya terkait dengan aspek keuangan. Skopnya tentu saja ini tidak saya perlu baca, tapi ini skopnya tentu saja multidimensi, menyediakan financial infrastructure, mulai dari infrastrukturnya sampai kepada programnya. Ya, saya pikir ini bisa dilakukan, karena ini sudah dilakukan di negara lain. Saya kira ini bisa menjadi contoh bagi kita, dan ISEI saya kira bisa menjadi pionir, ya, untuk menjadikan bank atau siapapun yang melibatkan bank untuk membangun satu ekosistem. Sebab kalau di dalam satu ekosistem ini, saya kira kemudian ini bisa membantu kepercayaan semakin luas terhadap UMKM. 1 menit lagi, Prof. Ya, satu lagi materinya. Ini contoh, next berikutnya, tolong. Ini grafiknya, contohnya isu-isu apa saja yang dihandle oleh satu ekosistem. Saya tidak akan bahas. Nanti tolong silahkan dibaca. Next, please. Lanjut. Ini juga isu-isu apa saja dan lembaga apa aja yang terlibat, yang melibatkan seluruh lembaga, ya, baik universitas, kampus, businessman, para peneliti dan lain sebagainya. Next, please. Ini saya kira juga sama, seluruh isu-isu yang melibatkan bagaimana kita bisa membantu UMKM secara komprehensif. Nah, bagian terakhir dari presentasi saya ingin menyinggung sedikit, karena sayang ini kalau tidak disinggung, karena sekarang sedang menjadi topik pembicaraan, yaitu fintech lending to SMEs. Ya. Traditional lending menurut World Economic Forum tidak lagi cocok dengan keperluan hari ini. Traditional lending is a mismatch for today's SMEs, ya. Karena kita tahu today's SMEs, today's lending system itu memerlukan formality yang sangat signifikan, ya. Pendekatannya pendekatan formalitas, ya. Laporan keuangan, agunan dan lain sebagainya, ya. Yang saya kira ini menjadi
mismatch ya, tidak cocok dengan keperluan SME, terutama keperluan pada masa krisis ya. Dan ini direcognize oleh banyak pihak, termasuk oleh Bank Dunia. Mismatch inilah yang mengakibatkan kemudian adanya isu bagaimana kita harus bisa mendorong financial inclusion. Karena kemudian gap pembiayaan untuk membiayai UMKM ini masih sangat gap yang luar biasa besar. Di dunia ini setiap tahun itu terjadi gap pembiayaan untuk UMKM sebesar 5,2 triliun US dollar. Ini menurut perkiraan Bank Dunia. Oleh karena itu, sejalan dengan krisis dan digitalisasi, kemudian fintech menjadi, terutama fintech lending menjadi topik pembicaraan, ya, menawarkan sesuatu yang menjadi jalan keluar. Fintech yang saya maksud ini bukan fintech sebagai lembaga keuangan yang sering dijadikan fintech ilegal, ya. Fintech abal-abal itu bukan itu yang saya maksud, tapi fintech dalam bentuk platform, fintech dalam bentuk ekosistem, bukan lembaga keuangan. Ya nanti akan saya kasih contoh beberapa hal ya. Next please. Mohon maaf agak batuk-batuk, saking semangatnya. Ini ada isu pemanfaatan data analitik ya membantu fintech. Kenapa fintech sekarang ini memiliki kelebihan? Karena fintech dibantu dengan kemampuan artificial intelligence yang luar biasa. Kenapa kemudian dia bisa membantu SME? Saya kira bisa terbantu SME kalau SME-nya juga mau men-share datanya kepada fintech dan kemudian fintech dengan AI-nya bisa melakukan analisa terhadap SME ini dan kemudian membuat fasilitas pembiayaan buat SME ini. Jadi kalau diskusi antara SME dengan fintech terjadi, kemudian fintech bisa mengkalkulasi risiko, keputusan kredit itu bisa diputus kurang dari 24 jam. Saya kira kenapa itu bisa terjadi sekali lagi karena adanya dukungan teknologi yang menurut saya sekarang ini perlu dimanfaatkan terutama terkait dengan tren pasca krisis yang saya kira kita lihat belakangan hari ini. Jadi teman-teman sekalian, kita harus melihat ini juga sebagai salah satu opsi bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi ini terutama untuk mendekatkan pembiayaan buat UMKM. Terutama UMKM yang informal ya, UMKM yang sangat kecil. Karena fintech itu bisa membiayai kredit yang hanya misalnya 2 juta, 3 juta, dan lain sebagainya yang tidak mungkin dilayani oleh layanan bank secara formal. Ya. Jadi saya pikir ini mendesak karena krisis yang saya kira juga sangat signifikan. Tentu saja semua ini saya asumsikan diawasi secara baik, dikelola secara profesional, diatur dengan aturan standar internasional dan lain sebagainya ya. Itu saya kira saya tidak singgung itu karena saya asumsikan itu in place sudah di dalam mekanisme prosesnya. Berikutnya saya kira sudah mendekati akhir. Berikutnya tantangan. Jadi tantangannya adalah partnership. Ini kata penting yang akan membangun data atau yang akan mendorong tukar-menukar data antara SME dengan fintech menjadi lebih penting, menjadi sangat penting. Oleh karena itu peranan regulators, SME service providers, asuransi, kredit rating agency, banks, financial institution dan lain sebagainya menjadi bagian di dalam ekosistem yang harus terbangun ini. Jadi oleh karena itu kalau ini semua terjadi, saya kira akses bagi SME dengan berbagai macam datanya saya kira bisa terbantu dengan baik. Dan tentu saja ini bersama-sama dengan stimulus pemerintah ya yang sudah digelontorkan oleh pemerintah menurut saya akan sedikit membantu ya dari bagaimana UMKM bisa keluar dari krisis. Next, ini data sedikit fintech lenders yang ada di Indonesia sesuai data dari OJK. Saya kira teman-teman bisa baca, saya tidak perlu singgung lagi. Next.
ini juga platform dalam bentuk lain yang bisa membantu UMKM karena mereka punya data, punya customers, ya, punya binaan. Apakah itu Gojek? Gojek sudah menjadi suatu platform atau ekosistem. Bukalapak sudah juga menjadi ekosistem bagi jutaan UMKM. Tokopedia juga menjadi ekosistem menjadi jutaan UMKM lain. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan UMKM, Bukalapak, Tokopedia sudah membina lebih dari 8 juta UMKM. Jadi kalau ekosistem ini saja bisa terus mengintensifkan dan mencari cara untuk membantu UMKM binaannya, saya kira akan ada quick wins ya yang bisa kita peroleh ya dengan memanfaatkan ekosistem yang ada ini. Nah, di dalam ekosistem yang ini, bank itu di mana? Bank itu menjadi partisipan dari ekosistem yang tersedia ini. Jadi belum ada ekosistem yang berbasis bank. Jadi ekosistem yang kita kenal sekarang dalam bentuk Tokopedia, Bukalapak, dan lain sebagainya. Indomaret, ya, Alfamart, itu sekarang sudah menjadi ekosistem. Saya pikir kita harus terus mencari inovasi-inovasi apa yang bisa kita lakukan agar kemudian kita bisa keluar dari krisis ini. Terakhir sekali, ini halaman paling akhir, mohon maaf, saya kutip statement dari ADB tahun 2017. Kalau kita bisa memperbaiki ini semua, saya kira GDP kita bisa tertolong 2-3%. Saya pikir satu hal yang menurut saya angka yang cukup signifikan. Saya kira demikian teman-teman. 2 poin yang saya angkat sore hari ini, bukan berarti tidak ada poin yang lain, tapi 2 poin yang menurut saya mendesak untuk kita lakukan bersama-sama, terutama membangun ekosistem. Terima kasih. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Mulyaman. Luar biasa materinya. Waktunya memang kurang panjang ini. Ini harus 1 semester ini. Sekali lagi Prof. Mulyaman, terima kasih. Selanjutnya, pemateri selanjutnya adalah Prof. Didik J. Rahbini. Tapi sebelumnya saya secara singkat akan saya sampaikan kurikulum vitae dari Prof. Didik J. Rahbini. Ini nama Prof. Dr. Didik J. Rahbini, lahir di Pamekasan 2 September 1960. Istri Prof. Didik adalah juga guru besar di Institut Pertanian Bogor, mempunyai 3 putra-putri. Kemudian S1 diraih dari IPB, S2 dari Filipina, ya, dari Central Luzon State University. Kemudian sama S3 PhD juga diperoleh dari Central Luzon State University Philippines. Kemudian ini jabatan dari banyak sekali ini ya. Di antaranya adalah sebagai konsultan PAO dan UNDP, kemudian ini sebagai dosen pasca sarjana dari Universitas Indonesia sampai sekarang, pernah jadi anggota MPR, komisioner KPPU, kemudian pernah menjadi ketua umum Komisi 6 DPR RI, kemudian selanjutnya ini diantaranya juga sebagai ketua harian di Yayasan Paramadina sampai sekarang. Kemudian pengalaman kerja ini luar biasa, banyak sekali. Semua. Prof. Didik ini banyak sekali ini jabatannya ini. Di organisasi juga begitu, di IC, pernah jadi wakil presiden, di IC, Kanal Perhappy, di ISMI, HMI, Kadin, dan sebagainya. Ini banyak sekali, ada 5 lembar ini. Kalau saya baca mungkin butuh 1 jam ini. Mungkin itu CV dari Prof. Didik. Mungkin kalau Bapak dan Ibu membutuhkan, kami akan share lah nanti lewat Japri begitu ya. Selanjutnya untuk menyingkat waktu, Prof. Didik, maaf ini Prof. Didik karena waktu tinggal beberapa ya ini tinggal 1 jam ini. 30 menit lah Prof. Didik. 30 menit ya, atau 25 menit begitu. Jadi Saya jawab. Prof, langsung aja Prof. Didik. Maaf.